Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Saya tuh berapa kali ya sebagai dosen di kedokteran tuh saya selalu cerita kalau sama mahasiswa saya nggak pernah ngajar. Ngajarnya berupa cerita ada kasus begini-begini, menurut kamu gimana? Mereka gini-gini baru saya masukin ilmunya. Nah ternyata mahasiswa tuh senang dengan cara seperti itu karena itu sesuatu yang lebih hidup. Jadi yang saya omongin bukan pengetahuan tapi juga pengalaman. Jadi ini adalah ngobrol. Franky sebagai orang awam, saya sebagai dokter, kita ngobrol seperti ngobrol di warung kopi dan kemudian dari obrol itu orang bisa dapat sesuatu gitu loh. Dokter Jaya ini emang bulan bagus nih dok, kemarin dok. Yang saya sebut bulan bagus Dokter Jaya tahu nggak kenapa? Bulan apa? Pertama kan bulan Ramadan, buat teman-teman saudara kita yang Muslim, kan bulan bagus. Kedua buat orang Katolik juga kan itu kan bulan Maria kalau nggak salah dok ya. Ya. Jadi bersamaan tuh. Bulan Maria belum. Maria mah bulan 5. Bulan 5 ya. Kalau bulan 3 bulan apa? Maret kemarin. Bulan Maret. Enggak ada. Kan mulai dari Paskah. Rabu Abu. Enggak itu puasa. Oh puasa ya saya lupa. Jadi sama-sama puasa. Paskah, puasa. Dan buat kita X Undercover ada yang bagus juga dok. Akhirnya nyampe juga nih dok. Nyampe ini nggak sadar juga ternyata ini nyampe di sini dok. Nih Dokter Jaya, biar Dokter Jaya yang buka deh dok. Recognize your Ya, team. itu bahasa susah tuh dok. Seperti saya bilang, saya kalau bahasa Inggris cuma bisanya kalau pas lagi lancarnya, kalau pas lagi marah doang. Ini, itu kalau di tempat-tempat lain juga saya lihatnya suka pada ada. Saya pikir mereka bikin sendiri, ternyata itu dapat gratisan dok. Ini kalau kita bacanya apa tuh dok? Sorry, ketahuan umur nih dok kalau kayak gini dok. Presented to X Undercover for passing 100,000 subscribers. Ya, jadi kita sudah melewati 100.000 subscriber. Ya. Jadi ini ya kita terimanya fisiknya nih belum lama sih memang dok, baru berapa hari ini. Tapi saya mau ngajak ngobrol sama Dokter Jaya. Kan tempo waktu kita mau bikin X Undercover tuh, penamaan X Undercover kan Dokter Jaya punya ide tuh. Dikasih pakai X gitu dok. Kalau saya X yang pakai yang paling gampang saya sering pakai cuman satu dok. Tulisan saya jelek dok. Bukan triple X. Enggak, tip X. Tulisan saya jelek dan sering kali saya tip X dulu. Gitu. Nih kemarin kata admin katanya saudara Nathanael suruh pajang katanya. Ini kita kasih lihat aja deh, nggak dipajang. Nanti kita akan simpen lagi karena belum tahu juga mau digantung atau di mana nih. Kenapa dok pakai X? Ada X Undercover. Jadi begini, mungkin buat teman-teman yang pertama kali sebenarnya kita nggak sengaja. Franky sama saya ini satu alma mater, tapi kita beda tingkat ya. Iya beda tingkat juga. Saya mah apalah gitu dok. Saya di kedokteran, Franky di matematik. Iya. Nggak pernah ketemu. Waktu kuliah nggak pernah ketemu. Ya, beda. Nggak pernah sengaja, nggak pernah ngobrol juga. Ya. Karena satu dan lain hal ketemu, ngobrol. Waktu ngobrol, saya itu ngobrol-ngobrol, Franky bilang, Dokter Jaya ceritanya bagus-bagus. Yuk bikin podcast. Saya bilang, podcast? Saya nggak ngerti. Gue juga nggak ngerti katanya. Sama-sama gila deh gitu. Saya nggak ngerti. Kayaknya mungkin bagus kali kita cerita-cerita supaya juga ngasih cerita yang barangkali bisa edukasi masyarakat gitu loh. Terus saya didorong sama istri saya, dia bilang, kamu jadi dosen,
Saya tuh berapa kali ya sebagai dosen di kedokteran tuh saya selalu cerita kalau sama mahasiswa saya nggak pernah ngajar. Ngajarnya berupa cerita ada kasus begini-begini, menurut kamu gimana? Mereka gini-gini, baru saya masukin ilmunya. Nah ternyata mahasiswa tuh senang dengan cara seperti itu karena itu sesuatu yang lebih hidup. Jadi yang saya omongin bukan pengetahuan tapi juga pengalaman kasus. Jadi seringkali mahasiswa kan disuruh menilai dosennya. Saya dapat berapa kali tuh dapat pujian dari mahasiswa, sehingga saya berapa kali dapat plakat dari dekan FKUI sebagai dosen yang paling menarik kalau ngasih kuliah gitu. Nah, mungkin Frankie bisa ngebaca itu, terus istri saya bilang, udah kayak dukun saya, Dok. Nah, udah kayak dukun saya. Istri saya bilang, tadinya saya bercita-cita sebelum saya lulus, sebelum saya pensiun, saya mau mengarang buku tentang pengalaman-pengalaman, karena pengalaman-pengalaman sebagai dokter forensik. Saya memang udah bertekad itu. Waktu itu juga saya sempat mendorong Dr. Abdul Munim Idris, senior saya, untuk nulis buku. Nah, beliau menulis buku tuh 3 tentang pengalaman beliau menangani kasus-kasus forensik. Saya juga berpikir seperti itu, saya akan bikin buku. Tapi begitu ngomong gitu, saya pikir dunia sudah berubah. Orang lebih senang dengerin daripada baca. Jadi saya bikin buku saya mesti saya cetak. Orang belum tentu beli. Ya, ada minimumnya, Dok, supaya bisa dicetak ulang tuh, Dok. Nah, orang belum tentu beli. Kalau beli pun belum tentu dibaca gitu loh. Nah, dunia sudah berubah, udah masuk era digital. Digital tuh apa? Orang nontonnya YouTube, TikTok, segala macam. Ada gitu, buat saya itu ide baru. Buat saya sesuatu yang belajar, dan saya suka belajar. Makanya saya bilang, yuk kita coba. Coba. Nah, kita pakai modal. Saya punya modal cerita, Frankie punya modal tim video. Tapi sebenarnya saya udah hampir pesimis waktu kita di MAG itu, Dok, Arta Gading. Dokter Jaya punya istri sempat ngomong, Jaya, emang udah ada waktu? Ya itu, emang ada waktu. Terus saya pikir, daripada saya bikin buku, belum dijual, belum tentu laku, udah dijual, udah dibeli, belum tentu dibaca orang, mendingan saya cerita. Karena orang suka cerita. Cuman begini, kita mau waktu itu saya bilang, istri saya bilang, kamu kalau udah pensiun, mungkin sekali waktu kamu udah nggak bisa jalan, tapi kamu masih tetap bisa ngomong. Nah, iya. Itu satu. Yang kedua, omongan kamu nggak bakal hilang. Karena kalau udah masuk ke internet, itu tidak mungkin bisa dihapus. Tapi begitu bikin saya ngeri, Frankie. Ngerinya kenapa? Apa, Dok? Kalau sudah tercatat seperti itu, kalau saya ngomong ngaco, semua orang kan dengar ngacoannya saya sampai belas tahun. Jadi artinya saya nggak boleh ngaco gitu. Jadi artinya saya hanya akan ngomong yang benar supaya nggak mempermalukan saya nanti. Jadi bersyukurlah saya, Dok, ngomong tanpa beban. Itu beban dokter. Jadi akhirnya saya bilang, ya mesti jadi konten kreatornya saya yang mesti nentuin mesti ngomong apa. Nah, tapi kita nggak punya fasilitas kan. Saya tanya. Kita saat itu saya baru beli kamera. Nah, itu saya beli kamera kan. Dokter tahu kalau di bagian kita, dokter kan senang fotografi juga. Fotografi itu seorang pencinta fotografi punya 2 agama, Dok, ya. Saat itu, Dok. Sekarang udah banyak agamanya, ada 5 kali, Dok, ya. Tahu, Dok, agamanya 2 apa, Dok? Ya, Nikon sama Canon. Nikon sama Canon. Agama saya Nikon, Dok. Beda, saya Canon. Karena Nikon itu menurut saya itu the best lah ya. Jadi saya beli yang Nikon semua, satu set, berapa kamera gitu ya. Asumsi saya sederhana. Kalau nanti ada tim kita yang bantuin, mereka nggak bisa kasih komplain, Pak, peralatan jelek. Sorry, ini Nikon. Gitu. Nah, betul, tapi dokter Jaya kita, sebenarnya saya tempo hari saya udah bikin satu studio di daerah Gatot Subroto. Tapi Gatot Subroto sama kita tempat tinggal Jakarta Utara jauh, Dok. Ya udahlah, kita mendekatkan studio sama kita. Ya enggak, tapi waktu itu kan kita masih belum tahu modelnya seperti apa. Belum tahu. Dan studio kita nggak punya, dan kita nggak tahu orang tuh bikin podcast tuh seperti apa sih. Kita nggak pernah tahu loh. Iya, kita modal nekat aja. Akhirnya kan saya berapa kali diundang podcast, saya liatin, kayaknya gitu. Tapi kita nggak punya tempat kan. Iya. Sampai waktu itu kita nyewa di kafe. Ya, di cafe studio. Ya, di kafe.
Ya bukan di kafe lah ya. Di kafe kita shop. minta sewa ruangan private yang kita bisa rekaman dengan syarat kita harus beli sesuatu di situ, berkopi dan segala macam. Ya kita jalan aja begitu, trial and error, pelan-pelan. Ternyata animal yang dengar cukup. Tapi kalau saya lihat lagi dok, episode 1-2-nya emang kita punya problem itu di suaranya. Nggak bersih. Karena apa? Kita masih banyak gangguan seperti dokter Jaya sebutin tuh. Ya masih nggak ngerti caranya setting-settingnya gimana. Kita udah punya peralatan. Ngerti. Setiap kali mau rekaman di setting ulang. Kita bawa. Itu perlu waktu. Kita rekaman begitu dibongkar, nanti pasang lagi begitu. Itu takes time dok. Takes time. Satu. Kedua, kita nggak bisa tahu nih sebenarnya kita mesti bikin yang berapa banyak. Berapa lama. Coba-coba seperempat jam, setengah jam, sampai akhirnya kita dapetin pokoknya fix 1 jam orang masih mau dengerin gitu ya. Kita dikomplain saat itu dok. Kita berpikir bahwa kita coba padat-padatin 15 menit, 20 menit udah cukup dok ya. Iya. Diledekin gitu. Komplain. Dikomplain. Karena pada waktu itu Deddy Corbuzier itu udah 1 jam, 1 jam lebih. Jadi ternyata 1 jam bisa, cuman bagaimana caranya menjaga supaya orang tetap mau dengerin sampai akhir. Sebenarnya kalau kita nggak stop dok, ngobrol sampai pagi juga bisa. Iya. Ya kan kita biasa ngobrol. Tapi kita akhirnya dapetin kira-kira 1 jam tuh orang masih bisa tahan lah. Jadi ya kita akhirnya main di situ. Terus kemudian akhirnya kita bikin studio sendiri. Sampai akhirnya sudah jalan ya pelan-pelan kita memperbaiki diri sembari jalan. Ya tapi kita bersyukur juga lah kita akhirnya bisa survive. Tapi ada beberapa prinsip yang saya omongin di sini. Pertama, di dalam podcast kita tidak mau ngomongin kasus. Ya, setuju. Karena kasus nanti pasti ada yang tersinggung dan segala macam. Jadi kita lebih ke arah edukasi ilmunya. Kasus itu menyangkut apa? Nah, kita akan ngomongin keilmuannya. Tetapi dengan cara cerita. Kita prinsipnya di podcast ini tidak mau mengajarkan audiens. Karena kita ngajari audiens, orang nggak senang diajar pada prinsipnya. Tapi orang senang dengar cerita. Jadi kita cerita. Jadi ini adalah ngobrol. Frankie sebagai orang awam, saya sebagai dokter. Kita ngobrol seperti ngobrol di warung kopi, dan kemudian dari obrol itu orang bisa dapat sesuatu gitu loh. Aduh, dokter Jaya nyindir saya nih dok. Warung kopi tapi nggak ada kopinya dok. Ada lah ini. Enggak, kalau dulu kan kita masih ada kopi beberapa itu. Sekarang ini kita nanti deh dok, saya modalin nanti. Iya enggak, tapi maksudnya ada orang yang suka bilang mestinya cari dong orang yang selevel sama dokter Jaya gitu. Saya justru kagak mau, karena kenapa di sini tuh fungsinya Frankie itu adalah sebagai orang awam yang sebenarnya punya banyak pertanyaan tentang masalah kesehatan, kedokteran, tetapi nggak pernah dapat jawaban karena hal-halnya terlalu barangkali mungkin dianggapnya ini terlalu receh atau apa. Lo iya dong. Gak apa-apa dong. Ya, tapi itu jadi pertanyaan kan. Misalnya contoh soal ketombe, soal bau mulut, atau segala itu sesuatu yang orang jarang ngomongin dan nggak tahu apaan sebenarnya keilmuannya. Kalau saya mah gitu cuek dok, orang ngomong apa kan yang penting pembuktiannya dok. Kita udah bisa buktikan apa ya. Nah tapi sebentar dok, saya mau tanya, dokter kemarin sempet ngeborong nggak sih dok? Apa? Ini apotek obat lagi saya cariin habis dok, teman saya ada yang minta. Oh iya, enggak, karena kemarin nih ada peringatan dari Jepang lagi. Apa dok? Peringatan dari Jepang, dia bilang itu mereka mendeteksi akan ada itu ada megatrust. Oh bukan itu dok. Enggak, tapi kan gara-gara gitu kemudian orang bilang tuh siap-siap obat-obatan dan segala macam, barangkali itu. Bukan. Saya ke apotek mana aja saya cari obat sabar habis. Saya pikir di warung sama dokter Jaya. Saya tanya, ada obat sabar nggak? Habis, tadi ada dokter forensik yang beli tuh katanya. Setiap kali di apotek saya tuh. Jadi dokter Jaya katanya habis beli obat sabar gara-gara ngadepin saya dok. Gitu. Enggak, tapi saya maksudnya gini, kalau saya bilang gini ya, di antara orang-orang itu ada banyak kesenjangan karena ketidakmengertian. Orang mau nanya ke dokter tuh kagak berani nanya. Karena nggak ada waktu, mungkin dokternya mungkin terlalu sibuk atau apa, atau tidak berani. Tapi di sini ya kita akan buka hal-hal kecil-kecil yang orang perlu tahu, banyak jadi pertanyaan tetapi belum dapat penjelasan yang
tepat gitu loh. Ya paling enggak kan gini dok, saya berpikir gini ya, kita kan memang nggak mau untuk ngupas terlalu dalam, karena saya juga agak khawatir, jangan sampai kita punya obrolan dijadiin patokan. Dan malah nanti jadi fakultas kedokteran, dia nggak masuk ke dokteran, dia mau belajar di sini. Satu itu, kedua dia menjadi dokter atas dirinya sendiri. Ya. Dasarnya apa? Itu di podcast X Undercover dibahas begini, terlalu detail. Ya. Ya. Kalau udah sampai kayak begitu, wah kita punya moral obligasi tuh dok. Enggak, memang gitu. Tetapi kami berterima kasih ya untuk semua netizen-netizen yang dengerin kita dengan setia. Karena sampai selama ini ya kita bersyukur banyak yang suka dengerin, dan setiap kali saya ketemu, saya cukup kaget juga Frankie, ternyata waktu saya pergi ke Australia, kemarin ke Bangkok, ke Vietnam, ada orang-orang yang ternyata mengenali saya gara-gara itu. Dan satu, mereka tuh Dokter Jaya forensik ya. Oh, jadi saya pikir wah lumayan juga saya bisa jadi apa ya, brand ambassador untuk forensik, Frankie. Kalau Dokter Jaya mah populer udah biasa. Nah, tapi forensik, Frankie, forensik tuh nggak dikenal orang. Itu satu. Tapi kemudian di sini ya kita topik kita agak meluas sedikit, kesehatan, kedokteran, hukum. Kemarin saya nganter nih istri saya ke bank dekat rumah. Itu kepala bagian tellernya Ibu Indra. Saya kan mau ke WC di lantai 2 tuh. Begitu lagi mau turun, dipanggil ada di tellernya tuh sepi, nggak banyak itu. Pak Frankie ya? Bukan Pak Frankie, Pak Frankie. Otomatis nama saya dipanggil kan, nengok. Memang saya lagi ngantri apa enggak? Pak Frankie kan, gitu kan? Ya ampun, saya mau bohong, nggak enak gitu. Ya, terpaksa saya ngaku. Nah, tapi yang lucu lagi, saya kemarin ke bengkel di Dipo. Pada waktu resepsionisnya tuh bilang, ini kayak pernah lihat di sini. Saya bilang itu saudara kembar saya, dok. Dan syukur dok, saya bohong dipercaya. Jadi ya saya mohon maaf kalau saya banyak kelakuan saya yang mungkin nggak berkenan gitu ya. Karena memang ya susah. Apa namanya ya, tapi seperti Dokter Jaya juga terima kasih nih buat yang support kita sama yang mengerti kondisi saya gitu ya, bisa memahami saya, karena nggak gampang untuk mencerna omongan saya dok, gitu. Jadi X Undercover itu memang sengaja kita bikin supaya orang tuh paling tidak lebih paham sedikit dok ya, nggak boleh banyak-banyak. Nah sekarang tadi pertanyaannya soal X Undercover dari mana? Undercover itu kan sebenarnya sesuatu yang apa? Kita membongkar sesuatu yang orang sebenarnya pertanyakan tetapi tidak tahu gitu loh. Membongkar sesuatu yang belum terbongkar. Ini kan sebenarnya X itu adalah sesuatu yang tidak diketahui. Ya gitu. Kalau X-nya satu aman dok. Jadi ini adalah untuk mengemukakan atau membicarakan hal-hal yang orang lain belum ngomongin atau orang sudah ngomongin barangkali, tetapi dengan obrolan dari aspek yang berbeda begitu. Itu aja sih. Kenapa tadi saya bilang XC1 aman dok? Ada satu daerah di tempat pariwisata yang paling populer di Indonesia, di daerah Sunrise-nya tuh, itu ada rumah-rumah yang di depannya ada XXX, jangan masuk. Kenapa tuh? Jangan masuk aja dok, bahaya. Itu seperti Rabu Hoteru kali ya? Apa tuh? Dulu waktu pertama kali ke Jepang, nyari-nyari hotel yang paling murah. Ya, kira-kira gitu dong. Hotel yang paling murah, hotel apa? Ini Rabu Hoteru. Kita pikir namanya Hotel Rabu gitu kan. Saya mau masuk, kerjaannya apa? Gakusei itu mahasiswa. Dame. Masa saya punya uang, mau masuk katanya. Dame katanya. Kenapa? Karena gakusei, anak sekolah nggak boleh masuk. Habis gitu kira-kira dia cerita ke orang yang sudah jadi pelajar riset udah lama. Masa gue pikir gue kan punya duit kali gara-gara gue belajar. Bukan, itu katanya Love Hotel. Ya, kira-kira Love itu seperti Rabu. Itulah. Betul. Bahasa Jepang Rabu. Rabu ya? Oh, Rabu. Love.
Rabu hotel. Nah, jadi balik ke kita punya podcast ini, memang kita memang anomali nih, Dok. Ya rada beda. Ya? Kita ngobrol tapi ada juga bagian admin nanya sama saya. Itu ada yang nanya katanya, rambut saya sama rambut Dokter Jaya kok pada hitam. Saya sih punya alasan. Dokter Jaya, kira-kira kenapa dokter hitam? Rambutnya? Karena filter lagi. Oh, filter. Enggak, saya karena saya so ilmiah, saya kasih alasannya gini. Jadi kalau kita itu rambut itu selain daripada yang gen ya, Dok ya. Gen kan ada orang yang memang rambutnya putih. Tapi ada juga faktor dorongan lingkungan atau kehidupan. Orang yang serius cenderung untuk rambutnya itu lebih cepat putih kan, Dok? Kalau dia stres, sedih banget bisa putih dalam semalam pagi. Nah, cerita silat. Ini benar kan? Kira-kira seperti itu kan, Dok? Jadi saya tuh memang jadi orang ya easy going aja, nyantai. Jadi makanya bersyukurlah rambut saya ini memang asli. Ya, cuman saya pakai sampo-nya sampo urang-aring. Itu keistimewaannya karena nenek saya dulu tuh sampai usia tertentu itu rambutnya masih hitam. Papi saya juga demikian. Tapi ada satu faktor penolongnya, Dok. Ubannya tumbuhnya di dalam. Jadi kalau saya sibakkan rambut baru kelihatan ubannya. Jadi ubannya tahu diri. Gitu. Jadi ini yang nggak bisa dibohongin ini. Kumis soalnya terlalu sedikit rambutnya. Gitu. Jadi makanya bikin santai-santai aja supaya kita nggak cepet rambutnya hitam putih, Dok ya. Terus tadi Dokter Jaya kalau obat sabar tuh namanya apa, Dok? Sabarsilin antibiotik itu, Dok. Kelompok antibiotik. Nah, Dokter Jaya kan hobinya juga ini ada banyak pertanyaan mungkin sama Dokter Jaya. Kita podcast tuh kok sering banget muncul. Emang tiap hari Dokter Jaya podcastan? Enggak, ini sih sebenarnya masalah soal editing aja. Kita ngobrol-ngobrol aja, tinggal dipotong. Itu bagian editing yang potong-potong. Jadi makanya kita juga editing itu termasuk yang kadang-kadang ada jeda-jeda yang kita pepet-pepetin ya, sehingga supaya jangan sampai kita ngomongnya tuh lebih terlalu lama lah gitu. Udah dipepetin aja masih kadang-kadang 1 jam gitu kan. Dan ada beberapa episode kita yang terpaksa dipotong jadi 2, Dok. Karena nggak sadar kita ngobrol toto 2 jam. Dipotong-potong masih 1,5 jam. Itu dipotong menjadi 2 masih 3/4 jam, 3/4 jam. Gitu. Nah, tapi dokter tadi ceritakan ngelihat podcast lain. Tapi saya mau ini dulu, dokter kan belum lama nih pulang dari Thailand sama Vietnam nih, Dok. Karena ini acara episode santai, Dok. Di-spill dong, Dok. Gimana tuh kondisi Vietnam dan Thailand? Gini, sebenarnya sih yang pertama saya mau ngomong soal Vietnam ya. Vietnam itu kebetulan pada waktu itu saya sama istri saya ya ikut tur yang mulai dari utara sampai ke selatan. Jadi pokoknya setiap kota tuh dikunjungin. Turnya dari Indonesia nih, Dok? Iya. Bukan tur yang di sana ya? Enggak, di Indonesia. Tur pokoknya ada 9 kota tuh di itu. Saya sih tadinya sih dulu sebelumnya udah pernah ke Vietnam, ke Hanoi, ya ke Hanoi dan beberapa kota lain. Tapi yang ini kan menyeluruh. Itu saya dalam bayangan saya itu waktu dulu itu ya Vietnam tuh masih ya kira-kira mungkin 10 tahun atau 15-20 tahun lebih terkebelakang dari Indonesia lah. Oke, jadi bayangan saya. Bayangan dokter itu kira-kira kalau kita banding sama Jakarta tahun berapa, Dok? 90-an. Oh, lebih lah, 90-an lah. Bukan 80-an ya? Bukan, 90-an lah. Saat itu dulu? Iya, dulu. Tahun berapa Dokter Jaya? Kesana tuh? 10 tahun lalu. 2010? Itu ketinggalan 20 tahun tuh, Dok? Iya. Ketinggalan 20 tahun. Pada waktu saya ke sana, saya kaget setengah mati. Kaget setengah mati karena kenapa? Perkembangannya tuh luar biasa pesat, Franky. Di sana itu yang namanya misalnya pusat wisatanya
Wisatanya udah modern banget, bahkan ini adalah salah satu tempat wisatanya itu punya ya kereta gantung itu yang seperti kayak di Eropa sana, Frank. Yang gede. Iya. Cable car yang gede itu yang sampai berdiri orang. Dan tinggi panjang. sekali, panjang dan cepet, dan itu modern banget. Saya kaget. Tapi terus saban gitu saya perhatikan ternyata di seluruh negeri itu namanya pusat wisatanya itu yang punya tuh satu perusahaan. Jadi kalau di sini kan misalnya kayak kita ada Dufan tuh, punyanya Ciputra. Tapi ini seluruh negara tuh yang punya perusahaan di itu. Vietnam tersebut. Dan itu modern banget. Ya, tapi dokter dengan teknologi yang paling mutakhir, Penggi. Dokter waktu dokter kaget tadi minum Sedokart nggak? Enggak, tapi di sana tuh fasilitasnya bagus segala macam, tetapi di situ yang saya perhatikan satu hal, Frankie. Mereka profesional sekali kerjanya. Tempatnya bagus sekali, pokoknya benar-benar modern lah. Oke, kita balik ke ukur-ukuran lagi, Dok. Waktu tahun 2010 dokter ke sana dia seperti tahun 90. Ketinggalan 20 tahun, Dok. 2025 ya? Iya. Dokter ke sana kira-kira seperti Jakarta tahun berapa? Sekarang bahkan lebih modern dari yang now. Iya. Artinya, jadi itu perkembangannya cepat sekali. Artinya dia bergerak itu selama 15 tahun nih, Dok. Dia bergerak 30 tahun. Ya. Ya kan? Menyamai nih, Dok. Iya. Bukan hanya ketinggalan 20 tahun, berarti 30 tahun dia ngejar ketinggalan itu. Itu satu yang menarik. Kotanya bersih. Dan satu yang mengagetkan saya, UMR-nya dia udah sama sama kita, 4 juta, Frankie. Pakai itu dong, dia nggak pakai rupiah. Enggak, udah dirupiahin. Itu udah saya di-convert. Udah convert tuh 4 juta. Jadi artinya sama UMR-nya sama kita. Dia pakai apa mata uangnya, Dok? Lupa saya. Dong. Oh. Dia itu UMR-nya sama kita, tapi waktu saya ngobrol-ngobrol saya tanya-tanya, ternyata di sana mereka kerjanya itu bukan 5 hari kerja seminggu, terus? Tetapi 6 hari kerja, sampai Sabtu masih kerja. Seperti zaman kita dulu lah ya. Tapi ada satu hal yang saya lihat di sana waktu kita masuk, ada satu peringatan orang, jangan pernah mengeluarkan kata-kata jelek tentang Ho Chi Minh. Oh. Kalau ngomong kedengar orang, langsung bisa dipenjara itu tanpa proses. Dokter tahu kan Ho Chi Minh itu siapa? Tahu. Nah, banyak orang sekarang nggak tahu Ho Chi Minh itu siapa, padahal disangkanya itu nama kota doang. Padahal disebutnya Ang Hal Ho. Iya. Dia itu begitu dihormati, dia itu ada seperti boleh dibilang tuh bapak bangsanya di sana lah, seperti Soekarno-nya Indonesia. Tapi penghormatan terhadap dia tuh luar biasa. Itu kita sama sekali nggak bisa sentuh tuh. Dan satu, saya ngobrol sama orang sana, tidak ada demo, Frankie. Tidak ada preman, tidak ada, semuanya itu kerja dengan benar gitu-gitu. Dan saya nggak tahu, tetapi masalahnya itulah sebenarnya kunci dari itu. Dan di sana kan banyak perusahaan-perusahaan baru pindah ke sana. Artinya stabilitas dan keamanan di sana tinggi, Dok ya. Orangnya kerjanya keras, jam kerjanya lebih banyak, UMR sama. Iya, tetapi makanya orang senang berinvestasi di sana karena tidak ada demo, tidak ada apa-apa sama sekali. Orang kerja semua. Tapi mudah-mudahan kita dibawa Pak Prabowo bisa lah, Dok ya. Mudah-mudahan. Nah, itu satu. Nah, kemarin saya pergi ke Bangkok. Di Bangkok juga saya udah beberapa kali pergi ke sana. Tapi kemarin waktu ke sana saya kaget luar biasa juga. Nah, terakhir sebelum tahun ini, tahun berapa dokter ke Bangkok? Mungkin sekitar 5 tahun lalu lah. 5 tahun lalu. Kondisi Bangkok 5 tahun lalu sama dengan Jakarta tahun berapa? Parah kayak Jakarta sekarang. Macetnya setengah mati. Macet, dia lebih macet dari Indonesia, dari Jakarta. Dia macet, polusi dan segala macam. Jadi pokoknya rada-rada kumuh juga lah. Sekarang? Kemarin nih baru berapa hari lah ya pulang ya. UMR mereka udah lebih gede dari kita loh, Frankie. Dalam sekitar 10 juta. Thailand di-convert ke Indonesia punya rupiah jadi 10 juta. Iya, sekitar itu. Jadi banyak orang ke sana.
Jadi banyak orang yang kerja di Thailand juga orang Indonesia ke sana. Saya pergi ke tempat wisata di sana tadinya macet, sekarang tidak macet, Franky. Sama sekali tidak macet. Karena kenapa? MRT sudah ada di seluruh kota. Udah circle. Ya. Dan selain MRT, ada namanya BTS, penyanyi Korea. Bangkok Transportation System kayaknya. Itu jadi flying itu up. Jadi kereta atas. Kereta yang ada di atas. Flying train. Sorry, saya udah lama juga nggak ke Bangkok. Itu Bangkok sekarang itu yang disebut dengan flying itu ada relnya atau gantung? Oh, oke. Okay. Rel kereta seperti tapi di atas. Seperti kita sekarang di Jakarta lah, Dok. Iya, di Jakarta kan ada yang di bawah. Jadi kalau BTS itu di atas semua. Di atas semua. Jadi ini dan ini dua-duanya itu menghubungkan seluruh bagian Bangkok. Ke semua tempat wisata tuh mereka nyambung menyambung. Jadi udah modern banget dan itunya nyaman sekali, Franky. Itu satu, UMR-nya lebih gede dan satu macetnya jadi terhindari, Franky. Nggak macet lagi. Nah, saya lihat tuh perkembangan seperti itu. Tetapi ada satu lagi kesamaannya dengan sini. Di sana tuh sekarang itu ya satu bat itu kira-kira Rp500 lah. Ya, 400 sekian. Jadi 400 sekian, tapi hampir 500 lah. Jadi kalau kita beli misalnya 20 bat itu udah 10.000, kira-kira bagi dua aja. Iya kan? 300, 150.000 gitu. Nah, waktu ke sana yang saya kaget ya, Franky ya. Pergi ke semua tempat pertokoan, banyak orang yang live streaming, bawa tripod, HP, terus dia kasih lampu. Ini dia ngomong, ini ada baju gini, siapa yang mau pesan apa gitu. Jadi semua itu live streaming dari sana tuh langsung masuk ke di sini ke TikTok atau ke YouTube lah, saya nggak tahu. Tapi banyak orang Indonesia, banyak orang Thailand, perdagangan tuh semua jual apapun ada gitu loh. Nah, tapi yang bagus lagi ada saya pergi ke wisatanya, ke temple, ke apa, wisatanya banyak sekali di dalam di kota Bangkok. Wisata itu semua tuh dikelola dengan sangat baik. Itu pemerintah atau swasta, Dok? Dokter tahu nggak? Pemerintah. Jadi masuk sana misalnya ke temple kan ada yang Wat Arun lah, Wat Po segala, semua temple itu sebagian besar tuh direnovasi, bersih, bagus. Pokoknya ya bener seperti kayak negara yang udah sangat-sangat modern. Nah, itu dia. Jadi saya kalau perhatikan ya di beberapa negara termasuk Cina, ya Cina itu pemerintah punya mengambil alih pariwisatanya. Dan itu jadi sangat bagus sekali gitu loh. Iya, jadi bagus. Kalau pemerintah yang bikin malah bagus banget. Nah, tapi ada satu lagi saya Franky, maksudnya ada kesamaannya Franky. Di sana begitu masuk ada satu yang dilarang. Apa, Dok? Jangan pernah ngomong sesuatu yang jelek tentang raja. Di setiap tempat perempatan jalan besar ada gambar foto raja, di situ ada kembang-kembang segala macam dan mereka menghormati foto itu. Ya, siapapun rajanya. Ya. Karena setahu saya katanya apapun yang terjadi kalau rajanya udah bersabda apa semua ngikut, Dok. Nah, saya tuh sekarang balik mikir ya. Karena dipikir-pikir ya si Thailand bisa berubah gitu, Vietnam bisa berubah begitu. Mereka punya kesamaan. Kesamaannya apa? Mereka kerja keras, giat, tidak ada demo. Dan mereka sangat menghormati pahlawannya. Nah, pahlawan yang benar itu. Iya. Saya balik ke Indonesia, saya bilang, Indonesia nih hebat. Kita punya proklamator Soekarno yang jasanya begitu besar aja. Kita bisa maki-maki, Franky. Janganlah. Enggak, kenyataannya penghormatan itu tidak ada di sini, Franky. Ya, kita kadang-kadang mengambil demokrasi yang salah. Demokrasinya yang harusnya demokrasi yang positif, demokrasi yang negatif yang kita ambil kali. Ya, enggak, tapi saya sempat pikir-pikir mungkin ya nggak 100% disalahkan itunya, tapi sebenarnya masalahnya kadang-kadang itu tadi pemimpin yang itu kenapa mereka bisa dihormati begitu, dicintai rakyatnya seperti itu,
Ya karena pemimpinnya benar. Barangkali itu yang barangkali ya harus ditiru gitu loh. Tapi saya punya pemikiran gini dok, nggak tahu ini ide saya aja dok. Jakarta kita bisa lewatin macet kita nih dok. Ya. Ini nggak tahu, siapa tahu ide saya tuh bisa keterima sama pemerintah DKI Jakarta. Gratisin transportasi yang namanya bis, MRT, ya pokoknya kendaraan umum nih dok. Kuncinya bukan digratisin, VG. Di Bangkok pun bayar, di Singapura bayar, di Jepang bayar, MRT segala macam, tetapi diberikan fasilitas yang bagus sehingga orang tidak lagi pakai kendaraan umum, kendaraan pribadi. Tunggu. Gini dok, saya sudah mengambil satu perbandingan. Kenapa sih orang-orang tuh masih menggunakan kendaraan pribadi di Jakarta? Karena mahal. Kalau kita pakai kendaraan umum, bayangin kalau kita 4 orang berangkat dari rumah pengen kemana gitu dok ya, keluar duitnya berapa? Jadi kalau dia bawa mobil, walaupun mungkin mobilnya sudah lama, itu jauh lebih murah, ya. Jadi padahal kita kan mungkin ada biaya subsidi bensin pemerintah dok ya, ada yang lain-lain. Kalau itu digratisin, maka kemacetan hilang, berkurang paling tidak ya, karena orang sudah mau berhematnya apa? Dia nggak perlu bawa kendaraan pribadi lagi. Nah itu mungkin cari duitnya dari mana supaya bisa dapat yang gratis, mungkin pemerintah mungkin ada jalannya. Karena apa? Kita masih hitung-hitungannya antara pribadi sama kendaraan umum itu masih lebih mahal kita pakai kendaraan umum. Coba deh nanti dokter hitung. Ya, jadi seperti itu. Nah, sebenarnya kalau saya bilang sih kagak begitu. Kalau menurut saya sih yang di tempat mereka yang seperti kayak di Bangkok itu, konektivitasnya itu sudah nyambung-menyambung, mau kemanapun itu gampang dengan itu, dan itu bayar. Kemana-mana koneksinya. Sekarang kalau di sini misalnya MRT cuman sepotong-sepotong gitu di antaranya tuh susah. Kita sudah mulai ada yang namanya busway dok. Mulai busway, terus kemudian ada feedernya. Itu semua kita gratisin. Nah, kita problemnya kan UMR-nya dokter bilang kan kita kan setengahnya Jakarta aja daripada Bangkok. Nah itu masih mahal. Nanti kalau kita punya penghasilannya lebih tinggi, mungkin itu bisa cocok. Tapi kalau sekarang ya nggak tahu. Ini yang netizen lebih pinter nih analisanya. Nanti mungkin boleh komen nih. Ya, tapi sekarang mendingan ini gratis atau mendingan istilahnya bayar tapi sudah memadai, atau kombinasinya, gitu. Ya. Ini nggak apa-apa dok, kita lontarin ke netizen kita. Kalau saya sendiri ide sih, saya gratis. Gini, kalau gratis tuh nggak ada di mana-mana nih, gratis kendaraan umum gratis nggak ada. Di mana? Di Eropa aja bayar, di Jepang bayar, Singapura bayar, Bangkok bayar. Australia gratis dok. Mana? Saya kemarin ke sana nggak bayar. Bayar, naik tram bayar. Iya nggak, justru naik tram nggak bayar, nggak ditagih. Saya tanya nih berapa, nggak bayar. Serius tuh? Apa karena memang dia lihat mukanya muka orang susah kali dok ya? Bayar enak aja. Karena begitu bayar, Franky. Yang penting dia bikinin sistem yang baik. Pokoknya sebenarnya kalau memang itu gitu kan, kalau kita naik itu harganya lebih murah, dia akan jalan. Masalahnya kenyamanan, Franky. Kenyamanan itu. Kalau misalnya ke Singapura, ke Jepang, kita lebih nyaman naik kereta walaupun mahal. Ya, mungkin kayak tadi saya bilang, kalau ini kita gratisin, ada kalangan masyarakat yang soal nyaman tuh nomor 2. Yang penting murah. Mungkin itu bisa turun. Dia punya kemacetannya, begitu turun, udah kebagi lah bebannya. Itu berlawanan dengan ini teori negara sosialis ya gitu. Gitu. Ada di negara-negara tertentu ya yang sudah memberikan gratis. Saya lupa negaranya, tapi ada. Transportasinya gratis gitu. Jadi kita kan Indonesia sebenarnya sudah lumayan nih dok. Masuk sekolah negeri sampai SMP apa SMA gratis ya. Saya lupa tuh karena saya masih bayar. SMP gratis. Beberapa daerah, tapi ada daerah juga yang tetap bayarannya sekolahnya gratis, tapi buku masih ada, bayar buku, bayar seragam segala macam. Itu mestinya kagak boleh. Anomali tuh. Oke dok, terusin dok, bandingin yang tadi dokter cerita tuh si Thailand tadi dok. Dokter tadi bilang bagus. Apa yang bagusnya dok?
selain daripada yang tadi dokter sebutin tuh? Transportasinya bagus, kemacetannya sudah kalau menurut saya sudah sangat terurai. Mereka di sana aman. Jadi kelihatan sekali lah bahwa itu memang udah model-model menuju seperti kayak Singapura gitu loh, Franky. Itu beda-beda sekali kelihatannya. Kita kalau kita nggak memperbaiki diri ya kita kalah lah sama negara ke ASEAN itu. Artinya kita jangan berpuas diri dulu dengan kondisi sekarang kita. Ya itu makanya tadi saya ngomong sama Dokter Jaya, kita Indonesia ini kan punya bonus yang namanya bonus geografi dan bonus demografi. Dua ini kita belum manfaatkan. Kalau geografi saya setuju, Franky. Tapi kalau bonus demografi, saya bilang ada satu kekhawatiran, Franky. Ya, gimana? Bonus demografi itu artinya kondisi jumlah penduduk yang usia muda itu akan menjadi suatu masa depan yang cerah karena usia muda di Indonesia tuh 60%. Artinya mereka ini sekarang umur 20-an ya. Nanti 20 tahun lagi, tahun 45, 2045, mereka sudah 40 tahunan, disitulah mereka jadi pemimpin negara. Bonus dia, jadi kepemimpinan negaranya ada 60%, itu luar biasa. Karena kata Soekarno, kita punya 10 pemuda aja kita bisa mengguncang dunia, apalagi kalau 60%. Tetapi kalau yang 60% ini tidak dikelola, tidak dididik dengan baik, ya, itu pada saatnya mereka mestinya jadi pemimpin, pada saat itulah menjadi bencana demografi. Itu makanya saya bilang bonus kita nggak dimanfaatkan nih dok, harus kita manfaatkan jadi bonus. Bukan dimanfaatkan, dikelola. Iya. Bukan dimanfaatkan, dikelola. Nah kelolanya dengan apa? Pendidikan, itu. Nah sekarang kalau mereka ini nyari kerja susah, pendidikan tidak jalan, apa segala macam, begitu pada saatnya mereka jadi pemimpin, disitulah jadi pemimpin yang jelek. Yang jelek 60%. Itu bencana demografi, Franky. Dan banyak negara yang bilang punya bonus demografi tidak dikelola dengan baik, itu jadi bencana yang akan menjadi bencana besar di masa depan. Itu sebabnya kalau menurut saya sini, karena belum kelihatan tuh upaya tuh mendaya gunakan yang bonus demografi ini, karena ya saya nggak tahu, entah kamu percaya nggak sih yang survei yang mengatakan bahwa IQ orang Indonesia cuma 78. Nah kalau itu terjadi yang 60% itu 78, kita bisa tahu pemimpin kita nanti 20 tahun lagi seperti apa. Tunggu dok, ini dalam arti beneran nih 78 dok? Ya nggak tahu, orang survei kan kita, ya ini saya survei itu kan kadang-kadang mendramatisir nih dok. Saya cuma ngelihatnya gini, IQ orang tuh di bawah 80 aja dok. Kan dokter lebih paham tuh dok. IQ yang orang-orang yang dalam tanda kutip itu ada keterbelakangan mental nih dok, itu berapa IQ-nya dok? 70-an. Kalau orang sudah bisa makan sendiri, karena yang seperti itu nggak bisa makan sendiri itu dok? Belum tentu, bisa. Makan sih bisa. Atau nggak bisa ngapain deh? Nggak bisa mikir, nggak bisa analisis, nggak bisa mikir. Nih jadi kalau IQ 78 itu sama seperti monyet, Franky. Itu kan ngomong Albert Einstein. Kalau kamu punya monyet, kamu kasih uang 100.000 sama kasih pisang, dia akan milih pisang. Karena dia tuh tidak punya pengertian, tidak mau berpikir bahwa yang kalau 100.000 itu bisa beli banyak pisang. Nah, pada saat suatu masyarakat cuman mikirin perut, nggak mikirin nilai, uang itu nilai, Franky. Itu dia sama aja sama simpanse. Kalau saya sih mungkin kalau 78 kita terlalu merendahkan diri nih dok. Jadi sejelek-jeleknya 87 lah dok ya. Enggak, tapi maksudnya saya gini loh. Saya ngomong begini karena kenapa? Saya membandingkan ya Vietnam. Vietnam itu negaranya hancur-hancuran loh, Franky. Ya dulu. Jauh lebih hancur dari kita. Dia tahu nggak? Kamu mungkin nggak tahu sejarahnya. Di sana saya baca. Dia 1000 tahun dijajah Cina. 1000 tahun, Franky. Kebayang nggak? 200 tahun dijajah Perancis. Jadi udah 1200 tahun. Terus kemudian dijajah Amerika, dipecah belah sama Amerika. Baru merdeka bener tahun 70. Tahun 70 sampai sekarang dia tuh bisa udah menyamai Indonesia, Franky. Artinya perkembangannya luar biasa.
Bangkok nggak pernah dijajah. Nggak pernah dijajah. Negara selalu merdeka. Bandingin Jepang. Saya sekolah di Jepang karena saya tahu benar. Jepang tuh hancur-hancuran pada waktu 45 karena dibom kan, ekonominya hancur segala macam. Tapi kenapa dia bisa bangun sehingga dia sangat maju sekarang dibandingkan Indonesia? Padahal merdekanya sama. Indonesia merdeka 45 tidak hancur-hancuran, Franky. Sekarang tahun 2025. Jepang hancur-hancuran. Itu kenapa? Karena pada waktu Jepang kalah, dia panggilin jenderal-jenderal itu si Kaisar Jepang. Dia bilang, kita harus membangun negara kita. Tolong cek berapa jumlah guru yang tersisa. Dan kemudian guru-guru itu dikasih gaji besar, diberi penghormatan setinggi-tingginya untuk mendidik masyarakat, pendidikan. Dan kemudian pada saat itu asal tahu ya, Franky, berapa banyak, berapa ratus, berapa ribu mahasiswa dikirim ke luar negeri, termasuk Amerika. Pada waktu saya balik tahun sekitar 85, itu udah sekitar banyak sekali orang-orang lulusan luar negeri dari Eropa, dari segala macam balik, dan mereka membangun Jepang, sehingga Jepang lebih ini. Jadi Indonesia tuh tidak akan bisa menyamai mereka sejauh mereka tidak mementingkan pendidikan. Pendidikan dan riset. Cina kenapa sekarang hebat banget? Padahal Cina juga merdekanya 49 ya, kalau nggak salah. Nggak tahu tuh. Ya 40-an kan. Nggak terlalu jauh dari Indonesia. Kenapa dia bisa gitu? Karena mereka mementingkan memberikan alokasi dana yang besar untuk pendidikan dan penelitian. Jadi selama kita nggak fokus itu, bonus demografi itu akan jadi bencana, Franky. Iya, makanya harus dikelola. Iya, makanya. Sekarang Cina buktinya bonusnya dipakai beneran tuh. Sekian banyak orang dia bisa kelola. Nah iya. Kita itu namanya bonus demografi, itu tidak ada gunanya berupa angka, tapi itu harus dididik. Jadi artinya apa? Pemerintah Indonesia itu harus melaksanakan yang namanya sekian persen kasih buat pendidikan, sekian persen buat, ya itu dia supaya kirim orang sebanyak-banyak ke luar negeri. Tanpa itu nggak bisa. Kita yang dikirim ke luar negeri banyak, Dok. Hah? Yang balik gak banyak. Loh, sekarang kenapa dia nggak balik? Sekarang bahkan yang di sini pun pada mau pergi keluar. Dia bilang nohok di sini. Menurut lagu Ebit G.Ade, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Gitu. Ya enggak, tapi maksudnya saya itu sebenarnya kita mesti introspeksi karena kita tidak lepas dari sekitar. Kalau sekitar bisa maju, kenapa kita enggak gitu loh. Jadi kalau menurut saya kita punya rasa patriotisme kita dan nasionalisme kita perlu kita pupuk lebih besar lagi. Karena mungkin masyarakat bangsa-bangsa di negara lain itu punya rasa patriotisme dan nasionalisme yang lebih besar karena dia sadar bahwa di pundak mereka masa depan bangsa itu ada di mereka, bukan cuman sekedar mereka istilahnya sekarang ini bergantung pada apa namanya yang ada sekarang ini, ya kan. Mereka kan jiwa pengorbanan dirinya tuh mungkin bagus ya, artinya dia sadar bahwa negaranya tidak bisa berkembang kalau dia tidak balik. Ya, kan gitu kira-kira, Dok. Sekarang kan ada, kemarin Dokter Jaya ada lihat ada apa slogan, kabur aja dulu. Iya. Ya sedih amat sih kalau saya sih. Enggak, bukan. Antara masalah itu realitas dan kenyataan yang seperti itu, dan yang tadi saya bilang kita punya rasa patriotisme dan nasionalisme. Ya ini saya susah ngomong. Masalahnya kayak tadi Dokter Jaya, selama kita masih pentingin perut. Nah, pentingin perut tuh bagaimana caranya membuat si monyet itu bisa milih yang 100.000 daripada pisang. Ya kan problemnya kan diajarin monyet di sekolahin, Franky. Iya, jadi itu sebenarnya jadi problemnya kan kalau kita kadang-kadang suka aneh juga ya, Dok. Ini kita ngobrol sedikit agak umum. Kadang-kadang kan kita gini, UMK kita kecil, di tempat lain tinggi. Kita compare juga dong hasilnya, Dok. Hasil pekerja di tempat lain bagaimana, hasil bekerja di negara kita bagaimana. Kan tadi Dokter Jas disebutin, mereka 6 hari seminggu, 1 hari berapa jam? 8 jam. Nah kan seperti itu, Sabtu 8 jam juga mungkin. Indonesia, Jepang juga pada waktu di awal saya kuliah dulu, di awal kuliah, belum kuliah ya, waktu itu belum S2, S3. Waktu saya pertukaran itu masih 1 minggu itu
dia 6 hari. Jadi dipaksa sama orang Amerika suruh jadi 5 hari. Jadi makanya kita harus apple to apple-nya harus benar, Dok. Ya kan? Jangan kita ngelihatnya, negara tetangga UMK-nya lebih tinggi, UMR lebih tinggi. Kita lebih rendah. Tapi bukan soal itu, Frankie. Yang mereka ngomongin itu bukan itu terutama. Terutama adalah di sana tidak ada demo. Tidak ada yang protes. Di TV nggak ada, Dok? Nggak ada. Sama sekali. Nggak ada. Demo masak sekalipun, Dok? Enggak, bukan maksudnya itu demo. Karena kalau di sini tuh kalau ngobrol sama pengusaha segala macam, mereka di sini udah terlalu banyak macam-macam, premannya banyak, demo-demonya banyak, apa segala macam. Jadi tapi banyak ya? mengganggu. Iya, betul. Nggak ada. Preman sana nggak ada ya? Nggak ada. Atau nggak kelihatan? Nggak ada. Oh, saya belum tahu tuh. Soalnya kalau di film-film kan, ingat nggak filmnya si siapa namanya? Chow Yun-fat. Di film dia God of Gambler. Pengawalnya dia kan orang Vietnam tuh. Oh, itu cerita-cerita zaman dulu lah. Enggak, sekarang kan kita ngomongin yang zaman sekarang, yang sekarang nih. Pada saatnya ya sekarang yang dibandingin sama yang sekarang juga. Jadi sudah nggak ada gangster-gangsteran lagi gitu. Nggak di sana. Dia takut sama itu. Jadi ya saya nggak tahu, tapi itu mungkin ya stabilitas ekonomi juga, stabilitas keamanan juga terpengaruh, Frankie. Jadi mudah-mudahan, Dok, ya Pak Prabowo bisa bawa ke yang lebih tertib kita Indonesia. Makanya nih, Dok, ini mudah-mudahan juga kita bisa lebih berkembang lagi nih, Dok. Iya. YouTube kita. Ya jadi artinya mohon maaf kalau orang-orang yang nonton kita kadang-kadang suka agak kesana sini, Dok, ya. Karena memang kita bukan tujuannya seperti kuliah. Kita adalah bentuknya ngobrol. Ya mudah-mudahan obrolan kita bisa membuat orang yang dengar jadi lebih tahu gitu. Jadi saya berapa kali kalau ketemu sama yang Dok, saya suka dengerin itu saya bilang gampang dimengerti. Gampang, Dok, saya banyak belajar, Dok, katanya gitu ya. Kemarin saya, ini yang lebih lucu lagi, kemarin saya bawa Miko sama Mola check up, Dok, ke praktek dokter tempatnya di daerah Duren Sawit ya kalau nggak salah ya. Ternyata yang periksa Miko sama Mola nonton kita juga. Dokter H add-in. Kan ada add-on, ada add-in. Nggak Dokter Adin sih namanya. Cuman karena dia tulisnya ADDIN, jadi saya ingat kalau di komputer tuh ada peripheral yang kita bisa add-on. Nah, ini add-in. Dokter Adin ya. Jadi dia bilang sering kali ngedengerin buat pengantar tidur, Dok. Ternyata kita bisa bikin orang tidur, itu kita bisa menghipnotis orang juga, Dok. Oke, terima kasih nih buat siapa yang sudah support X Undercover selama ini ya. Kita mudah-mudahan kita juga banyak belajar dari kesalahan-kesalahan kita ya. Dan jangan kapok ya, Dok ya. Gitu. Oke, ada pesan lain, Dok, buat yang nontonin kita? Ya, jangan lupa subscribe and share. Oh iya. Itu. Oke. Subscribe and share itu membuat kita lebih cepat untuk dikenal dan sebar luas, Dok ya. Oke, makasih buat pemirsa semuanya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.